Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini berjudul Pengaruh Hukum Syariat diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkannya syariat kepada para nabi utusan Allah Ta'ala ialah untuk menyucikan jiwa, tahiyatun nafsih, yang kata tahiyah berasal dari akar kata zaka, zaki, makna aslinya tumbuh dengan subur. Jiwa manusia akan tumbuh dengan subur jika dipenuhi dua ayat atau dua syarat, yaitu satu, melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Tuhan. Perintah dan larangan itu telah dinyatakan di dalam hukum syariat yang pada dasarnya telah tertanam di dalam kodrat manusia itu sendiri. Surat 30 ayatnya 30, yaitu surat Ar-Rum ayat 30, yang diperintahkan oleh syariat itu menumbuh kembangkan fitrah manusia menuju manusia yang utuh dan sempurna. Sedangkan yang dilarang oleh syariat itu memang merusak dan menghalang-halangi pertumbuhan fitrah manusia. Jadi tanpa melaksanakan hukum syariat, jiwa seseorang tidaklah akan tumbuh dan tidaklah berkembang ke arah kesempurnaan. Syariat agama Allah Ta'ala mencapai kesempurnaan di dalam Islam. Maka syariat Islam itu menyempurnakan manusia. Manusia yang biadab dapat ditingkatkan menjadi manusia yang beradab, dan akhirnya menjadi manusia rohani yang berbudi pekerti luhur. Istilah Quran sucinya, dari manusia yang berderajat nafsul amarah dapat ditingkatkan menjadi berderajat nafsul lawamah, dan akhirnya derajat tertinggi yang disebut sebagai nafsul mutmainah. Surat 89 ayatnya 27, yang ciri-cirinya yang pertama dapat lemah lembut dalam pergaulan, tidak tergoyahkan dalam pendirian, dapat gagah berani di dalam perjuangan. Semua sifatnya diwujudkan pada tempat dan saatnya yang tepat. Jadi kapan dan di mana diperlukan, dia dapat lemah lembut seperti kambing, dalam arti baik, tidak tergoyahkan dalam pendiriannya seperti gunung batu, dan berani membunuh dalam peperangan seperti harimau. Untuk pertumbuhan sifat-sifat ini orang harus makan semua jenis makanan, tentu saja di dalam proporsi yang sebaik-baiknya dari makanan yang halal dan thayyib atau baik. Singkatnya, dengan berbuat menurut syariat secara sempurna, manusia dapat menetapi kewajibannya karena Allah Ta'ala dan kepada sesama manusia atau sesama makhluk.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, demi matahari dan sinarnya, dan dengan bulan tatkala meminjam cahayanya, dan demi hari tatkala memancarkan cahayanya, dan demi malam tatkala menutupinya, dan demi langit dan bangunannya, dan demi bumi dan terbenamnya, maksud kami, dan demi bumi dan terbentangnya, dan demi jiwa dan kesempurnaannya, maka ia wahyukan kepadanya jalan keburukan dan jalan kebaikan. Sungguh beruntung orang yang menumbuhkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengubur jiwanya. Kaum Samud mendustakan kebenaran dengan pendurhakaan. Tatkala orang yang paling keji di antara mereka bangkit dengan kejahatan, maka berkatalah utusan Allah kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan berilah minum kepadanya. Tetapi mereka mendustakan utusan dan menyembelih unta betina itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa mereka, dan ia membuat mereka rata dengan tanah, dan ia tidak takut akan akibatnya. Surat 91 atau surat Asy-Syams 91 ayatnya 1 sampai dengan 15. Unta betina Allah Ta'ala dalam ayat 91 ayat 13 menurut Mirza Ghulam Ahmad adalah perlambang roh manusia yang seharusnya dibiarkan hidup bebas dan diberi minum air samawi yang antara lain berupa syariat. Orang-orang yang tidak mau memberi minum, bahkan membunuhnya, pasti binasa. Sebagaimana umat Nabi Soleh, Allah Ta'ala tidak peduli akibat siksaan yang menimpa mereka demi kehidupan umat manusia seluruhnya. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, manusia yang sempurna, adanya wawul khoms, huruf wawu yang digunakan untuk bersumpah berarti demi atau perhatikanlah. Di dalam ayat 1 sampai dengan 7 mengandung petunjuk bahwa manusia merupakan mikrokosmos. Artinya dalam diri manusia terdapat segala anasir alam, baik secara jasmaniah maupun secara ruhaniyah. Secara jasmaniah di dalam diri manusia terdapat unsur-unsur kimiawi hidrogen, karbon hidrat, ferum, kalsium, natrium, dan sebagainya. Sedangkan secara rohani di dalam ruh manusia juga terdapat sifat-sifat matahari yang memancarkan cahaya yang menerangi, bulan yang menyinari kegelapan malam, malam yang menutupi aib dan kesalahan, siang yang memimpin kepada kebenaran dan kebaikan, langit yang senantiasa memberikan perlindungan dengan limpahan air hujannya,
yang memberi kesegaran tanpa pilih kasih, bumi yang momot amomot kamot, api yang membakar dan menghancurkan hal-hal yang merusak, samudera yang menghidupkan dan mensucikan, dan angin yang persuasif manjing ajur ajer. Kita cukupkan sekian dulu video ini, kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.